Berpulang cinta, rasakan perihnya hingga ku hampir gila. Ku berhak bahagia seperti yang lainnya. Inilah saatnya ku harus berubah. Nungguin ya? I want to be a fuckboy. I want to be a fuckboy. I want to be a fuckboy. To be a fuckboy. I want to be a fuckboy. Dimanapun kalian berada, aku tetap terus doain kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja. Salam kenal dari aku, Panji, di salah. Menarik membahas cowok fuckboy karena biasanya cewek itu kan berharap punya cowok yang baik-baik aja, yang bisa jaga dia, yang bisa bikin dia itu merasa percaya di saat dekat ataupun di saat jauh. Tapi ternyata cewek-cewek justru tertarik atau berharap punya gebetan fuckboy. Kira-kira kenapa ya? Kalau ngomongin soal fuckboy, bayangan kita tuh udah pasti yang jelek-jelek gitu, pasti yang negatif-negatif. Cowok yang suka main perasaan cewek lah, cowok yang suka PHP-in cewek lah, cowok yang nggak pernah setia dengan janji-janji manisnya lah, ya kan? Tapi itu kalau dilihat dari sisi negatif. Tapi fuckboy juga punya sisi positif loh. Nah, sisi positif inilah yang jadi alasan kenapa cewek kepincut sama cowok fuckboy. Tapi wajar sih kalau cewek, ada sebagian cewek mungkin ya yang menganggap bahwa cowok fuckboy itu perlu dijauhi atau boro-boro deh buat dijauhi, kenal aja nggak mau gitu. Mungkin karena cewek-cewek itu memang pernah menjadi korbannya fuckboy, jadi mereka membentuk satu forum barisan sakit hati cowok-cowok fuckboy. Jadi ternyata ada juga yang justru malah bosen ketika dia punya pacar, punya cowok yang cowoknya tuh baik-baik aja, flat aja. Jadi kesannya tuh ngebosenin. Tahu nggak sih kalau kita lewat di jalan tol tuh kan lengang ya, lengang, kita naiknya juga ngebut kan, sepi. Rasanya gimana? Ngantuk ya, bosen ya. Mungkin itulah yang dirasain cewek-cewek ketika mereka mendapatkan gebetan atau pacar yang flat, yang baik-baik aja. Makanya kenapa mereka tertantang untuk punya gebetan fuckboy. Nah, kenapa sih cewek-cewek ini kesengsem sama fuckboy? Itu karena dalam diri fuckboy itu ada tipikal social butterfly. FYI ya buat kamu, social butterfly itu adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dia bisa berbaur dengan berbagai macam pergaulan, ya. Otomatis ketika orang yang dia bisa mudah masuk beradaptasi di lingkungan sana sini, otomatis dia punya banyak circle pertemanan dong, ya kan? Karena apa? Karena tipikal-tipikal seperti itu tentunya dia mudah bergaul dan dia bisa menjadi teman ngobrol yang asik dan gak ngebosenin gitu. Pernah gak sih kayak kita nemuin orang yang tiba-tiba kita baru kenal, ngobrol sama dia 10 menit, 15 menit, tapi kita gak sadar kalau kita tuh udah curhat apa aja sama dia, padahal itu baru dikenal loh. Nah, tipikal-tipikal fuckboy yang seperti ini itu karena nggak ngebosenin gitu. Kalau udah enak diajak ngobrol, itu tiba-tiba bisa bikin kita nyambung ya gitu. Enak ya diajakin ngobrol. Kedua, cowok fuckboy itu biasanya fashionable, memperhatikan outfitnya, memperhatikan fashionnya, dari mulai sepatu, celana, baju dan lain-lain ya. Gini, ada stereotip yang beredar bahwa cowok fuckboy itu beberapa ada ciri-cirinya katanya. Katanya ciri-cirinya tuh dengan pakaian aja dia suka banget sama warna hitam. Ya. Sepatu juga, bahkan sampai kendaraan-kendaraannya, bahkan sampai nama-namanya. Lo lihat nggak sih di FYP TikTok itu kan nama-nama cowok fuckboy, misalkan Rizal, apalagi yang inisialnya R, untuk inisialnya P ya. Rizal, Reza, Rama, Rian dan lain-lain, itu gak ngerti itu awalnya dari mana gitu. Tapi seenggaknya kenapa cewek lebih milih dan lebih senang sama cowok fuckboy itu? Karena cewek seneng ketika ngeliat cowok yang rapi, yang kece secara penampilan, dia memperhatikan outfit, apalagi kalau wangi. Ini bukan wangi minyak nyong-nyong ya. Maksudnya tuh punya parfum yang ketika cewek ada di dekat dia tuh jadi terbang ke sana kemari, senyum-senyum gitu, betah ada di dekat dia gitu. Ya, alasan berikutnya sih cowok fuckboy itu punya sisi romantisme dalam diri dia gitu. Jadi kadang-kadang suka memberikan kejutan-kejutan yang romantis.
Aku nggak ngerti ya, apakah romantis itu bisa disejajarkan atau disamaratakan dengan gombal, atau disamakan artinya dengan tukang modus. Karena memiliki skill ngomongnya itu pinter banget gitu. Ya, cewek itu kan lemahnya ada di telinga ya. Makanya ketika denger cowok ngomong rayu itu bisa lemah gitu. Tapi lucunya katanya cewek itu nggak suka kalau cowok itu modus. Tapi nyatanya enggak guys, enggak. Itu sebenarnya seneng dimodusin. Cuma siapa dulu cowok yang modusin dia? Misalkan dia udah tertarik sama cowok itu nih, si cowoknya ngemodusin, dia mah nggak ngerasa dimodusin loh ceweknya. Iya gak sih? Ya seneng-seneng aja, seneng aku mendengar kata-katanya. Ya karena dia udah tertarik duluan. Nah, yang terakhir, cowok fuckboy itu di saat PDKT sama cewek, biasanya dia royal banget loh, bener gak sih? Iya kan? Sebenarnya sih nggak perlu gitu-gitu banget sih. Kelihatan keren aja gitu, biar yang namanya juga kan lagi usaha. Oke, jadi itu ya beberapa alasan yang sudah aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Kenapa sih cewek itu lebih cenderung tertarik dengan fuckboy ya. Semoga informasi ini bisa menambah semangat motivasi kalian yang bener-bener pengen dapetin cowok fuckboy ini. Kalau emang tertantang ya silahkan dicoba, tapi kalau enggak, aku mau yang remaja musola aja, atau aku yang ta'arufan aja, ya itu silahkan juga gitu. Nah, buat kamu nih cewek yang pernah punya pengalaman sama cowok fuckboy, bisa dibagi dong pengalamannya di kolom komentar. Terus upaya apa sih yang kamu lakukan biar cowok kamu itu bisa insyaf gak jadi fuckboy? Terima kasih.